Selamat datang kembali di video perkuliahan Kalkulus 2. Hari ini kita akan bahas tentang integral tak wajar. Ya. Sedikit review. Sampai sejauh ini kita mendefinisikan integral tentu hanya pada selang yang terbatas saja. Misalkan dari selang A sampai B. Kita misalkan punya fungsi yang seperti ini. Ini adalah luas daerah ini bisa kita nyatakan sebagai integral dari A sampai B f(x). Oke. Nah, sekarang kita bertanya-tanya, kalau kita mempunyai grafik yang seperti ini, yang asimptotik katakanlah terhadap x sama dengan 0, kira-kira luas secara keseluruhannya itu berapa? Ya. Nah, untuk mencari luasnya, kita bisa lakukan dengan cara menggeser batas si B-nya. Kita geser ke sini, kita hitung integralnya. Berapa integralnya? Kita geser lagi, geser lagi, geser lagi. Ya. Oke. Nah, karena itu, kita definisikan limit dari atau yang kita maksud dengan integral dari A sampai K hingga f(x) dx adalah sama saja dengan kita menghitung integral tentu dari A sampai B. Oke, ini kalau B-nya kita anggap sebagai parameter, tentunya ini hasilnya merupakan fungsi dalam B, ya, merupakan fungsi dalam B. Dan kita bisa ambil limitnya, limit B menuju akhir. Jadi yang dimaksud dengan integral dari A sampai hingga f(x) dx. Ini kita hitung limit integral tertentunya dulu, kemudian kita buat B-nya menuju hingga. Nah, kita lihat contoh, misalkan integral dari hitung integral dari 1 sampai hingga f pangkat x dx. Kita kembali ke definisi kita. Ini adalah limit B menuju hingga dari 1 sampai B f pangkat x. Kita hitung dulu integral itu dalam B. Integral e pangkat x adalah min e pangkat x. Kemudian kita hitung nilainya di B dan di 1. Peroleh limit B menuju hingga, masukkan B minus E pangkat B ditambah 1. Nah, sekarang ketika B nya menuju hingga, ekspresi ini menuju mana? Mungkin untuk lebih jelasnya kita tuliskan limit B menuju hingga dari minus 1 per E pangkat B. Nah, ini lebih mudah kita lihat. Ketika B-nya membesar, E pangkat B-nya juga membesar, sehingga 1 per E pangkat B akan menuju 0. Dan ini akan mulai sama dengan 1. Ya. Oh maaf, ini kalau kita masukkan 1 hasilnya E pangkat min 1. Jadi di sini seperti E, dan hasilnya juga telah seperti E. Contoh yang lain, misalkan kita integralkan 1 sampai hingga super x dx. Nah, ini menurut definisi integral dari 1. Ini bisa dari mana saja ya. 1 sampai B limit, beri dulu limit B menuju hingga 1 sampai B super x dx. Limit B menuju hingga apa? On x. B sampai 1
Ini hasilnya non B dikurangi non 1, non 1, 0. Ketika B nya menuju hingga, ini mau menuju hingga. Nah, kita katakan ketika integralnya ada dan berhingga, kita katakan integralnya konvergen. Sedangkan kalau integralnya tidak ada atau tak berhingga, maka kita katakan integralnya divergen. Ingat bahwa menurut pendefinisian integral seperti ini, penghitungannya berdasarkan penghitungan limit. Nah, ketika kita menghitung limit kan bisa aja hasilnya ada dan berhingga, atau ada dan berhingga, atau tidak ada sama sekali. Yang kita katakan konvergen hanya ketika limitnya ada dan berhingga semacam ini. Dan kalau hasilnya tak berhingga atau limitnya tidak ada, kita katakan bahwa integralnya divergen. Nah. Oke, jadi ketika integral A sampai sehingga fx ada dari berhingga, kita sebut integralnya konvergen. Kalau hasilnya fx tidak berhingga, atau tidak ada, kita sebut divergen. Divergen ini diverge itu menyebar, dia tidak menuju suatu bilangan tertentu. Kalau konvergen dia menuju suatu bilangan. Nah, ini apa, ketika dalam prosesnya menghitung limit, seringkali nanti kita akan dihadapi dengan penggunaan aturan L'Hopital. Ya. Jadi kenapa tadi kita membahas aturan L'Hopital sebelumnya adalah ada kemungkinan ketika dalam proses penghitungan limit kita memerlukan aturan L'Hopital untuk menghitung integral. Oke, berikutnya, nah sekarang bagaimana kita memberi arti terhadap integral dari min hingga sampai hingga. Oke, ini akan kita beri arti sebagai integral dari min hingga sampai. Oke, misalkan jadi nilai ini akan kita tuliskan sama hasilnya dengan nilai ini tambah ini jika masing-masing integralnya konvergen. Mungkin saya perlu juga mendefinisikan ini. Min hingga sampai c fx dx itu mirip dengan tadi, artinya sama dengan limit a menuju min hingga dari a sampai c fx. Saya ulangi lagi, integral dari min hingga sampai hingga kita katakan konvergen jika keduanya konvergen dan nilai integral ini sama dengan nilai penjumlahan ini tadi. Hanya ketika keduanya konvergen saja. Kalau salah satunya divergen, maka kita katakan integralnya divergen juga. Ya. Saya perlu tekankan lagi tadi C-nya di sini boleh diambil bilangan apa saja. Contoh, misalkan apa? Integral 2x tambah 1 per
X kuadrat tambah 1 dari min hingga sampai hingga ya. Ini kita perlu memecahnya menjadi 2. Kita tinjau min hingga sampai 1 katakanlah. Tidak mesti 1, boleh ada pilih bilangan yang lain. 2x tambah 1 ditinjau. Ini integral yang pertama dan integral yang dari 1 sampai jika salah satu dari integral ini divergen, maka integral dari min hingga sampai hingga kita katakan divergen juga. Tapi jika keduanya konvergen dan kita bisa hitung nilainya, maka nilai dari integral ini sama dengan penjumlahan integral ini dengan integral ini. Oke? Oke. Sekarang kalau kita ingin mengintegralkan min hingga sampai 1 2x tambah 1 2x kuadrat tambah 1 x. Jadi kita pecah menjadi, kita tuliskan dulu definisinya. Limit b atau a menuju min hingga integral dari a sampai 1 2x sama dengan limit a menuju min hingga. Integralnya kita pecah 2 menjadi integral dari 2x sampai x kuadrat sama 1 dengan integral 1 per kuadrat sama 1 x. Yang ini karena 2x itu adalah d dari x kuadrat sama 1. Kalau Anda coba hitung dengan lebih teliti, dari integral ini kita akan peroleh 1 x kuadrat sama 1 ya. Mutlak x kuadrat tambah 1 karena dia positif, kita tidak memerlukan tanda. Sedangkan integral ini apa? Hasilnya 1 setengah x. Dan kita masukkan batas a dan 1 dan a. Ini a menuju min hingga 2 ditambah tangan input 1, yang input 1 berapa? Berapa sudut yang nilai tangannya 1? Itu 4. Kemudian dikurangi 1 a kuadrat tambah 1 ditambah tangan input a. Ini bisa kita coba kerjakan di sini. Ketika a-nya menuju min hingga, a kuadrat menuju hingga, jadi yang ini akan menuju hingga. Ya. Nah, kita cek lagi yang sebelah sini. Kalau yang sebelah sini menuju hingga juga, maka kita akan pilih bentuk hingga kurang hingga yang merupakan bentuk tak tentu, dan kita harus hati-hati ketika menghitung limitnya. Yang mungkin kita memerlukan aturan L'Hopital. Tapi ketika limit ininya berhingga, ya, tapi secara keseluruhan ini akan mendominasi semua nilai yang lain. Oke, gimana? Ketika a-nya menuju min hingga, arus tangan dari min hingga gimana? Kita ingat gambarnya cara tangan itu seperti ini. Ya. Jadi ini sama saja dengan menanyakan sudut yang mana, sehingga ketika kita mendekati sudut itu nilai tangannya menuju min hingga. Ya, ini tuh. Karena ketika sudutnya mendekati min berdua, nilai tangannya mendekati min hingga. Artinya ini secara keseluruhan nilai yang bagian ini mendominasi nilai yang lain. Ini hasilnya minus hingga. Ya, karena non a kuadrat tambah 1 menuju min hingga. Ketika a-nya menuju min hingga. Oke.
Nah, berarti integral yang ini merupakan integral yang dividen. Jadi integral minta hingga sampai 1 2x tambah 1 x kuadrat tambah 1 dx dividen. Dan akibatnya kalau salah satu di antara kedua integral ini divergen, maka integral yang pertama juga divergen. Dan akibatnya integral minta hingga sampai hingga 2x tambah 1 x kuadrat tambah 1 dx. Oke. Ya, mungkin sekian dulu, dan pada kesempatan berikutnya kita akan melihat contoh-contoh yang lain, ya, di mana kita menggunakan aturan L'Hopital. Terima kasih atas perhatiannya.